Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, wassalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid yang kita cintai ini beserta para jajarannya, yang saya hormati orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para kiai, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini, yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kalau ada nanti kata-kata saya yang salah ataupun yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Karena inilah pertama kali Bapak Ibu saya mengisi di masjid luar. Sebelumnya saya mengisi di masjid tempat daerah saya tinggal. Jadi nanti karena kan kalau di sana udah kenal lah muka-mukanya Pak. Jadi enaklah kita logat bahasanya kan. Ini karena buka-buka baru agak deg-degan ini Pak. Ini ucap salamnya saya pun tadi merasa jompet jantung ini. Jadi kalau ada nanti kata-kata saya yang salah, mohonlah dapat dimaklumi. Alhamdulillah, pada tausiah singkat kita ini, insyaAllah 15 menit ke depan, kita akan membahas hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nama lengkapnya Muslim bin Hajjaj Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Wafat pada tahun 241 Hijriah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Bapak Ibu, saya memang kuliah jurusan ilmu hadis. Jadi saya tak mau membahas-bahas yang lain. Jadi sesuai jurusan saya hanya ingin membahas masalah-masalah hadis. Khususnya pada tausiah kali ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, yakni Abu Hurairah. Nama lengkapnya Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Secara singkat, apa bunyi hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatani. Ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Di dalam kamus bahasa Arab, kalau kita lihat kata farha, yaitu farhatani, dua kebahagiaan. Di dalam kamus bahasa Arab dikatakan kata farha ini artinya pesta pernikahan. Jadi mungkin bingung kita kan Bapak Ibu, apa hubungan pesta pernikahan sama orang yang kebahagiaan? Oh, setelah dipikir-pikir, rupanya orang yang pesta menikah itu bahagia dia. Tapi kalau pestanya nikahnya yang sah. Tapi kalau yang nikah karena tangkap satpol PP pula kan, tak mungkin bahagia dia Pak. Bapak itu pun menikahkannya. Kunikahkan anakku samamu karena terpaksa. Kalau tak terpaksa, enggak kunikahkan. Katanya gitu. Tapi ini maksud hadisnya farha, yaitu kebahagiaan orang yang berpuasa. Apa itu kebahagiaan orang yang berpuasa? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, farhatun ayyuftir, yaitu kebahagiaan karena berbuka. Jadi Bapak Ibu, orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka, dia merasa bahagia. Kenapa? Karena sebelumnya dari fajar sampai mendapat maghrib, dia tak boleh ngapa-ngapain. Menengok wanita pun tak boleh. Memang sebelum puasa pun tak boleh juga. Cuman ini kan kalau dilakukannya pun pula kan makin parah dosanya. Makan tak boleh, puasa tak boleh, menengok bini orang pun bahaya juga. Tapi setelah berbuka tak boleh juga Pak. Dan pula nanti pulang dari sini udah pas berbuka boleh pula nanti kan, bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya double pula dosanya. Makanya kata Rasulullah, wa farhatun ayyubtir, kebahagiaan orang yang berbuka. Bahagia dia. Kenapa? Karena ada yang dijanjikan Allah kepada dia. Makanya dari hadis ini kita pahami, kita disunnahkan sebelum kita berbuka berzikir-zikir kepada Allah. Tapi di Indonesia, mayoritas kita yang tinggal di Indonesia berbeda pula. Kalau di luar negeri, ada sahabat saya yang kuliah di Al-Ahjar,
Katanya kalau mereka itu ingin berbuka, mereka itu berzikir, mengingat Allah. Kalau kita di situ mau berbuka, situ kita engkol kereta, panaskan gas ke aspal. Di situlah macet-macetnya jalan itu, Pak. Beda di luar negeri. Kalau luar negeri, di situ mau berbuka, di situ pula orang mengingat Allah. Makanya inilah maksud hadis ini. Farhatun ayyubtir, kebahagiaan orang yang berbuka. Sebelumnya diharamkan dia makan, tak boleh dia makan karena dia berpuasa. Tapi ketika dia berbuka, nafsun hayawan, nafsu yang paling rendah adalah menahan nafsu makan dan minum. Itulah kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua yaitu kata Rasulullah, wa farhatun bi liqa'illahi ta'ala. Kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Ketika dia berjumpa dengan Allah. Apa maksudnya ini? Kita kan masih hidup. Macam mana pula kita bisa berjumpa dengan Allah? Kita baca hadis lain. Di situ ada enggak ayat Al-Quran yang mengatakan manusia akan berjumpa dengan Allah? Ada. Itu setiap malam Jumat kita baca, yaitu di dalam surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, falyamal 'amalan shalihan. Hendaklah ia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah ia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu syarat yang untuk dalam ayat Al-Quran itu dikatakan syarat berjumpa dengan Allah, amal soleh dan jangan sekutukan Allah. Di dalam hadis lain kita katakan disebutkan Rasulullah bersabda, lil jannati babun, pintu surga itu memiliki dua pintu. Yuqalu lahu rayyan, dan pintu itu disebut dengan rayyan. La yadkhuluhu illa as-sha'imuna, pintu itu tidak akan dimasuki kecuali bagi orang yang berpuasa. Jadi pintu surga itu ini khusus untuk orang berpuasa, ada dua. Disebut pintu itu dengan rayyan. Ini udah hadis ini masyhur ini. Kalau kita dengar sering ustaz-ustaz para ulama kita menyampaikan ini. Itulah disebut dengan pintu rayyan. Dan pintu ini tidak akan dimasuki kecuali bagi orang yang berpuasa. Wa maw'aduhu bi liqa'illahi ta'ala, dan dia akan dijanjikan berjumpa dengan Allah fi jazai shaumihi, atas puasa yang dilakukannya. Itulah hadis yang mengatakan bahwasanya kita bagi orang yang berpuasa akan berjumpa dengan Allah nanti ketika pada masanya. Kenapa? Karena dalam Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ketika beliau membahas masalah rahasia puasa, hadis yang pertama diucapkan beliau dalam kitabnya itu, apa bunyi hadisnya? As-sawmu nisfus sabri, puasa itu separuh dari kesabaran. As-sabru nisful iman, dan sabar itu separuh dari iman. Jadi hubungan puasa berhubungan dia dengan iman. Kenapa? Karena dengan puasa ini orang akan bisa menahan hawa nafsunya. Dengan puasalah setan akan bingung bagaimana menggoda kita, Bapak Ibu. Karena memang dikatakan Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana la yajri min ibni Adam, sesungguhnya setan berjalan pada diri anak Nabi Adam. Jarud dami, seperti mengalirnya darah dalam diri kita. Bagaimana derasnya darah mengalir dalam diri kita, seperti itulah derasnya setan menggoda kita. Jadi bagaimana mencegah setan ini supaya jangan tergodanya kita? Di sambung hadisnya, majarihi la yuqayyidu majarihi fil ju', maka sempitkanlah jalan setan itu dengan cara lapar. Kalau lapar orang kan, oi cek, tengok dulu apa itu, kakak itu cantiknya. Udahlah, nggak sanggup lagi aku. Kenapa? Udah lapar, tak sanggup lagi dia menengok-nengoknya. Itulah rahasia puasa yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Makanya kalau dalam Al-Quran dikatakan siapa yang akibat dari orang berpuasa itu adalah apa yang kita dapatkan? Takwa. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas dari itu semua, ketika kita berpuasa banyak pula pantangan-pantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah lisan kita. Ini banyak orang menganggap lisan ini sepele. Padahal kata Rasulullah, "Man lam yada' qaula zur", siapa yang berkata kasar, wal 'amala bihi, dan diamalkannya ucapannya itu, falaysa lillahi, maka Allah tidak butuh hajatnya bi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, yang menahan makan dan menahan minum. Capek dia tak makan, tak minum, tak ngapa-ngapain, tak bisa dia ngapa-ngapain akibat puasa itu, tapi asik berkembang mulutnya, siap solat subuh, dibuat bapak-bapak itu halau-halau. Sekarang Pak, hebatan lagi bapak-bapak daripada ibu-ibu masalah mencakap ini.
Buat orang itu halal bulan ini kan Pak, buat itu lingkaran baru menggosip. Kalau ibu-ibu kan suka apa lagi? Udah mau sore gitu kan, baru datang dia ke tetangga-tetangganya. Tapi insya Allah jamaah kita ini tak ada yang seperti itu. Ini jamaah masjid lain ini Pak, yang saya sebutkan ini, bukan jamaah masjid sini. Itu harus bisa kita tahan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini orang yang seperti itu sah puasanya sah, tapi tak ada bentuk nilai pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk bulan suci Ramadan yang dihadiahkan Allah kepada para hamba-hambanya. Lepas dari itu semua, kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadhan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ma taqaddama min dambihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah ini yang ada di depan saya ini, khususnya bapak dan ibu serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di dunia ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin karena waktu kita yang terbatas, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada waktu lain nanti, mungkin akan diperjumpakan Allah kita di masa-masa yang akan datang. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.